Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak dapat membalaskannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah pun tidak meminta kita untuk membalas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan. Allah hanya meminta kepada kita semua agar kita tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Dan Allah pun sudah memerintahkan pada kita bahwasannya kita itu harus bersyukur, dan Allah pun janjikan jikalau kita bersyukur maka akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lebih. Akan tetapi jikalau kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliaulah yang membawa kita daripada alam kebodohan kepada alam yang ilmu pengetahuan, dari alam yang jahiliyah kepada masa sekarang, masa Islamiyah. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Al-Fatih Rizky Rayyan, mahasiswa prodi ilmu hadis, akan membahaskan satu buah hadis, dan hadis tersebut akan kita kaitkan pada ilmu ma'anil hadis. Hadis yang akan saya bawakan adalah hadis tentang berlaku adil terhadap anak. Hadis ini saya dapat pada kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Hibah wal Fadilah bab 12 dan 13. Saya akan membacakan hadis daripada Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hamid bin Umar haddatsana Abu Awanah an Husain an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa huwa 'alal minbari yaqul a'tani أبي عطية فقالت عمرة بنت طواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت بني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته.
yang artinya telah menceritakan kepada kami Hamid bin Umar, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dan dari Husain dari Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkhutbah di atas mimbar. Katanya, bapakku memberiku sebuah hadiah, pemberian tanpa imbalan. Maka Amrah binti Rawah berkata, aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Maka bapakku menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari Amrah binti Rawahah. Namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini? Kemudian dia menjawab, tidak. Lalu Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. An-Nu'man berkata, maka dia kembali dan beliau menolak pemberian bapakku. Teman-teman sekalian, dari hadis tadi kita dapat melihat bahwasannya jikalau kita memiliki anak lebih daripada satu, kita harus berlaku adil. Dikarenakan Rasulullah sudah menekankan dalam hadis tadi, yang mana hadis tersebut sahih, yang didapatkan daripada kitab Sahih Bukhari. Jadi pendekatan pada hadis ini coba kita lihat pada asbabul wurudnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang katanya, ayahku telah datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, aku telah memberi harta kepada anakku ini. Kemudian Rasul nanya kepada dia, apakah seluruh anakmu kau beri? Kemudian si Bashir ini berkata, tidak ya Rasul. Kemudian Rasul bersabda kembali, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Kemudian kata Nu'man, akhirnya ayahku pulang dan dia membatalkan pemberiannya itu. Jadi kalau kita lihat dari asbabul wurudnya, kenapa Rasul mengeluarkan hadis ini? Dikarenakan pada saat itu ada seorang ayah bernama Bashir memberikan hadiah kepada seorang anaknya. Akan tetapi dia tidak memberikan hadiah yang sama kepada anaknya yang lain. Lalu Rasul pun menegaskan, takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Kemudian daripada hadis di atas tadi, coba kita memahami dengan kontekstualisasi. Nah, dalam memahami hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, banyak yang bersifat kasustik dan temporal. Oleh karena itu, pendekatan konteks historis timbulnya suatu hadis sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna suatu hadis. Jadi teman-teman sekalian, coba kita lihat konteks hadis ini berlaku adil pada masa Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari riwayat suatu hadis yang terkait dalam anjuran Rasulullah SAW bahwasanya
Rasulullah SAW pernah mengingatkan Bashir radhiyallahu anhu karena ia tidak adil dalam hal membagi hadiah bagi anak-anaknya. Kala itu, Bashir hendak memberikan hadiah pada putranya, yaitu An-Nu'man. Namun, sebelum ia memberikan hadiah itu pada An-Nu'man, istrinya yakni Umrah binti Rawahah buru-buru memperingatkan suaminya. Ia meminta agar suaminya itu menghadap terlebih dahulu pada Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas hadiah yang akan diberikan Bashir pada Nu'man. Bashir pun menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menanyakan padanya tentang apakah perlakuan Bashir juga sama terhadap anak-anaknya yang lain selain An-Nu'man. Lalu Bashir pun mengakui bahwa dirinya telah berlaku tidak adil karena hanya memberikan hadiah pada An-Nu'man saja. Akhirnya Bashir pun membatalkan pemberian itu untuk menegakkan keadilan di antara anak-anaknya. Dari riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ayahku memberi padaku hadiah, kemudian berkata, Umrah binti Rawahah, aku tidak rela engkau berikan An-Nu'man hadiah sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW." Jadi dalam hal ini, anjuran tersebut ditujukan pada setiap kaum muslim. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengikuti sunnah-sunnah yang sudah dianjurkan Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman sekalian, coba kita perhatikan konteks hadis ini dalam pada masa-masa sekarang. Jadi petunjuk untuk bersikap adil sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi, bahwasannya keadilan itu bukan hanya pada materi, akan tetapi juga pada non-materi. Sekalipun hadis tersebut berbicara tentang keadilan terhadap anak dari aspek materi, tetapi hadis tersebut juga bisa dijadikan dasar untuk memperlakukan anak secara adil pada persoalan-persoalan non-materi. Misalnya dalam hal pendidikan, kasih sayang, cinta, dan sebagainya. Jadi teman-teman, adil yang dimaksud adalah memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Jadi adil yang dimaksud pada Rasulullah ini bukan semerta-merta semua anak itu diberikan sama rata. Akan tetapi konteks hadis ini adalah berlaku adil sesuai dengan porsinya. Contohnya misal kebutuhan anak SMP dengan yang masih SD, kan pasti berbeda itu. Hal ini perlu dijelaskan juga pada anak-anak bahwa adil itu bukan berarti sama rata, melainkan sesuai dengan porsinya. Kan banyak anak-anak sekarang tuh atau orang tua, dia tidak berlaku adil pada anaknya. Anaknya diberikan sesuatu misalnya, sedangkan anak yang satunya lagi tidak diberikan. Kebanyakan sekarang misalnya adik itu memakai barang punya bekas adik abangnya, ya kan? Kan tidak adil, dia memakai yang bekas sedangkan abangnya selalu yang baru. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian, jadi pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut adalah, pertama, seorang pendidik baik guru maupun orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal yang baik, dalam sikap pelayanan dan penilaian.
Kemudian kedua, dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama. Dan kalau tidak diberikan satu, maka jangan berikan juga kepada yang lain, agar tidak ada iri dengki dan adil. Ketiga, anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya itu tidak selalu diartikan dengan sama rata. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan dari yang telah saya paparkan, pada hadis ini tentang berlaku adil terhadap anak dalam tinjauan hadis dengan kajian ma'anil hadis disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan pembahasan dari hadis-hadis tentang berlaku adil terhadap anak, sebagai orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, hendaklah berlaku adil terhadap anak-anaknya, baik itu dalam hal memberikan sesuatu yang berbentuk kebutuhan materi, jasmani maupun non-materi atau rohani, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, tidak selamanya berlaku adil dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang persis kepada anak-anaknya. Karena terkadang kebutuhan satu anak berbeda dengan kebutuhan anak yang lain. Kemudian, hadis berlaku adil terhadap anak dari aspek Al-Quran dan hadis dan para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berlaku adil terhadap anak adalah kewajiban. Maka dari itu, kepada semua teman-teman, ketika nanti sudah memiliki anak, maka berlaku adil itu merupakan suatu kewajiban. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.